Jadi di sini kita akan menggunakan lagi yang namanya HTML Webpack plugin agar nantinya file JS-nya itu bisa di-load secara otomatis tanpa kita harus menginputkan perintah. Ya biasanya kan kita input file JavaScript seperti ini ya. Script. Sebelum melanjutkan video ini, saya mohon doanya untuk almarhum ayah saya. Karena berkat upaya dan didikannya, saya bisa mempunyai kesadaran untuk berbagi dengan apa yang saya bisa. Salah satunya berbagi atau sharing ilmu dengan membuat video ini. Dan mohon juga doanya untuk ibu saya, karena berkat doa tulusnya, Tuhan masih memberi saya nafas dan berkarya membuat video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan doanya, dan saya harap kedua orang tua teman-teman juga selalu dalam lindungan Tuhan dan tetap bahagia. Setelah kita membuat file index.js, sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi Webpack agar file index ini bisa berjalan dan mengenerate file-file packer yang dibutuhkan. Nah, jadi pada root folder project kita akan membuat satu file, namanya adalah webpack.config.js. Oke, seperti ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering memakai React atau Vue atau library front-end terkini lainnya, pasti akan menemukan ini sih, file yang satu ini. Jadi ya ini adalah file di mana kita bisa menyimpan konfigurasi dari Webpack itu sendiri. Nah, lalu di file ini kita akan mengetikkan modul.export, dan di dalamnya kita akan buat objek. Objek itu kita akan buat atribut mode yang nilainya adalah development. Oke, seperti ini saja untuk saat ini. Nanti ke depan kita akan menambah beberapa konfigurasi lagi di dalam file webpack config ini. Lalu setelah itu ke package JSON. Lalu pada file package.json kita tambahkan lagi script di sini yang berisi sebuah objek. Di dalamnya kita ketikkan atribut start, dan di sini kita ketikkan webpack. Oke, seperti ini. Oke, jadi untuk apa ini bagian script ini? Kalau misalkan teman-teman sudah sering menggunakan framework seperti React, Vue ataupun front-end library lainnya yang terkini, teman-teman akan sering mengetikkan perintah di command line npm start ya. Nah, jadi perintah npm start itu didefinisikan dari sini. Nah, di dalam file package JSON ketika ada script dengan atribut start, maka ketika kita sebuah npm atau yarn start, maka dia akan menjalankan perintah webpack untuk kasus kita kali ini. Nah, kita akan coba, kita akan jalankan yarn start. Oke, jadi di sini sudah sukses, webpack sudah berhasil mengcompile, dan di sini kita akan melihat beberapa notice informasi dari command line kita, di mana mereka mengenerate beberapa file packer.js yang dibutuhkan ya, seperti itu. Nah, lalu kita akan lihat apa saja yang telah dilakukan oleh webpack ketika kita menjalankan perintah yarn start atau npm start tadi. Di sini akan tercipta sebuah folder baru yang bernama this. Nah, di sini dia akan membuka atau membuat sebuah file baru yaitu main.js. Yang mana main.js ini kalau kita lihat, ini adalah sebuah hasil dari compile webpack yang mungkin nggak bisa kita baca ya sebagai manusia. Jadi ya beberapa file-file yang
kita sejauh ini butuhkan itu langsung di generate langsung jadi main.js. Nah, biasanya isinya sih di sini hasil penggabungan antara file index dengan library Faker yang kita butuhkan seperti itu. Nah, biasanya kan kalau misalkan di Node modul itu ada banyak sekali file library yang mungkin tergenerate secara otomatis ya. Nah, jadi Webpack itu sebenarnya seperti combine semua file-file yang dibutuhkan untuk dijadikan dalam satu bundle JS, yaitu main.js seperti ini. Nah, jadi makanya isi filenya itu lumayan banyak ya, karena memang yang di generate itu, apalagi kalau misalkan library yang kita pakai semakin banyak, ya semakin banyak pula isi file dari main.js ini. Nah, oke, saya akan menunjukkan sebuah diagram. Oke, seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita tadi ada menginstal sebuah library Faker.js. Nah, biasanya dalam sebuah project pengembangan website menggunakan front-end terkini, kita akan memerlukan library-library lain ya. Mungkin di sini ada dependensi lainnya yang sedang kita butuhkan. Taruhlah ada 3 selain Faker itu. Nah, selanjutnya kita membuat file index.js ya. Tadi kan kita sebelumnya sudah coba mengimport file Faker dan kita menjalankan perintah import di index.js. Nah, ketika kita melakukan sebuah perintah yarn start atau npm start, kita sebenarnya menjalankan perintah webpack ya. Nah, webpack apa yang akan dilakukan webpack itu adalah mengcombine semua dependensi ini dan juga file index ini yang bikinan kita ya. Ini adalah bikinan library lain, dan ini adalah file bikinan di project kita sendiri. Itu akan dikombine semua ke dalam webpack. Webpack akan mengcombine semua file-file tadi dan hasilnya akan menjadi main.js yang tadi sudah kita lihat ya di sini. Kalau kita lihat, nah, file main.js ini. Jadi itulah yang dilakukan webpack biasanya kalau misalkan kita download sebuah dependensi baru yang ada di Node modul. Nah, biasanya kan kita nggak bisa langsung menjalankannya di browser ya, karena memang perintah import yang setahu saya ya, itu hanya bisa berjalan di lingkungan server kayak Node itu ya, kayak Node.js. Nah, jadi yang dijalankan browser itu sebenarnya adalah file main.js-nya. Jadi ya main.js ini kayak sudah menggabungkan semua file-file dependency yang dibutuhkan ke dalam satu file. Jadi makanya itu bisa dijalankan di browser. Tapi itu setahu saya ya, sejauh pemahaman saya. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang lebih paham mengenai cara kerja webpack ini sendiri ya, silakan berikan komentarnya. Nah, jadi itu proses di balik layar. Kalau misalkan kita mengetikkan perintah npm atau yarn start, maka webpack akan mengcompile file-file yang dari kita index.js dan hasilnya akan dikeluarkan ke dalam folder build seperti itu. Oke, setelah kita berhasil menjalankan perintah webpack melalui script start yang nantinya di komandan kita hanya mengetikkan perintah yarn start atau npm start, maka tadinya akan tercipta sebuah file baru bernama main.js di dalam folder dis atau kepanjangannya distribution ya. Nah, selanjutnya kita perlu membuat sebuah file agar nantinya si main.js ini yang sudah kita compile itu bisa dijalankan di browser. Nah, normalnya kita akan membuat sebuah file index.html ini. Oke. Sebelumnya saya lupa mengatakan sesuatu. Jadi kita harus membuat sebuah tambahan ya di webpack config ini karena kita ingin menjalankannya di server Node-nya. Jadi kita perlu menambahkan satu atribut baru bernama dev server. Itu. Lalu di sini kita definisikan sebuah objek yang di dalam objeknya terdapat di sini saya lupa nambahkan koma. Definisikan objek bernama port
dan port itu kita akan jalankan di 8081 seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba dulu ya, apakah sejauh ini akan berhasil. Sebelumnya kita sudah definisikan server dev-nya di webpack config, lalu pergi ke file package.json. Nah, di dalam package.json ini harus menambahkan baris script lagi ya di sini di perintah start. Nah, karena webpack tadi, perintah webpack ini hanya untuk mengcompile file-file JS tadi ke dalam sebuah folder distribusi di sini. Nah, kita perlu tambahkan serve. Serve itu artinya agar server Node.js-nya bisa jalan di lokal kita. Jadi kalau misalkan kita running lagi, ya start. Oke, ini sudah sukses, dan kalau kita lihat di sini, server kita berhasil berjalan di localhost 8081. Langsung saja kita akan coba ke sini. Nah, karena filenya itu berada di sini, kalau misalkan kita coba ya di browser, localhost 8081 slash harusnya di sini kita coba tambah is. Oke, benar. Nah, jadi secara server dari webpack ini akan mengarah ke folder distribusi di sini dan mengarah ke main.js ya. Itu. Jadi kalau kita lihat di sini file main.js kita berhasil di load. Nah, itu artinya webpack kita sudah berhasil berjalan servernya. Cuman kan biasanya kalau dalam library frontend itu kita nggak mau kan menampilkan file main.js ini, dan kita ingin menampilkan gimana main.js ini dieksekusi, bukan melihat source code si main.js ini. Nah, untuk melakukan hal itu, kita perlu membuat folder baru di sini. Kita kasih folder namanya public. Nah, kalian yang teman-teman yang sudah pernah menggunakan React ataupun Vue juga pasti sudah familiar ya melihat folder public ini. Nah, lalu di dalam folder public kita tambahkan file baru, yaitu index.html. Nah, oke. Nah, di sini kita akan coba membuat file HTML sederhana saja ya, seperti ini. Mungkin saya langsung aja kayak gini ya. Oke, HTML sederhana saja. Terus ini head, lalu di sini body. Oke, seperti ini. Normalnya kita bisa saja menginclude file main.js ke dalam file index ini. Namun, webpack punya sebuah mekanisme agar kita tidak perlu manual mengincludekan file JS yang digenerate oleh webpack ke dalam file HTML kita. Karena memang terkadang di hasil compile dari webpack itu sendiri itu bisa lebih dari satu file. Mungkin untuk kasus ini kita hanya bisa mempunyai main.js sebagai hasil compile-nya. Namun bisa saja kalau misalkan ada mekanisme tertentu, hasil compile dari webpack itu bisa banyak, dan kita pasti nggak mungkin manual memasukkan hasil file compile-nya satu persatu ke dalam indeks HTML. Jadi di sini kita akan menggunakan lagi yang namanya HTML webpack plugin agar nantinya file JS-nya itu bisa di-load secara otomatis tanpa kita harus mengincludekan perintah. Ya biasanya kan kita include file JavaScript seperti ini ya. Script lalu source-nya di mana, seperti itulah. Mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan pemrograman web pasti sudah paham. Nah, tapi kita akan melakukannya secara otomatis. Untuk melakukannya, kita akan mendefinisikan sebuah modul di webpack. Kita definisikan, kita akan membuat konten baru untuk menampung file
Webpack pluginnya ini. Oke. HTML Webpack plugin, oke. Lalu di sini kita perlu require HTML Webpack plugin ini. Nah, lalu kita di sini perlu mendefinisikan pluginnya ya. Ini untuk menggunakan agar Webpack nanti bisa mengkompil menggunakan ini. Terus di sini kita kasih array. Nah, lalu di sini kita buat objek baru namanya HTML Webpack plugin sesuai dengan nama konstanta yang tadi kita definisikan. Nah, lalu di dalamnya kita kasih beberapa parameter, di mana parameternya adalah template. Nah, template ini adalah lokasi di mana kita ingin mendefinisikan file HTML kita ya. Nah, jadi tadi kan kita sudah membuat file folder public yang isinya index.html, di mana nanti di sini kita akan menggunakan atau meload file JS yang sudah dikompil oleh Webpack ke dalam index.html yang ada di sini seperti itu. Oke. Nah, jadinya dengan seperti ini Webpack yang tadinya mengarahkan servernya ke dalam folder di sini yang tadi di browser kita sudah melihat main.js. Nah, dengan menggunakan ini maka server dari Webpack akan mengarahkan filenya ke sini. Jadi kalau misalkan kita ketikkan localhost 8081 tanpa main.js, maka nanti pasti sudah keluar hasilnya. Tapi kita coba dulu. Ya, seperti ini. Jadi indeksnya sudah. Nah, kita masih sebatas konsolog ya. Konsolog artikel-artikel, apa judul-judul artikelnya di main.js. Oke. Setelah itu kita coba lagi jalankan perintah yarn start. Nah, lalu kita coba buka browser dan saat ini kita langsung saja ketikkan localhost 8081. Nah, masih kosongnya karena memang di file index.js punya kita, seharusnya itu kita hanya menampilkan konsol log, jadi pasti tidak akan muncul apapun di browser. Nah, cara untuk melihatnya ya pasti kita harus membuka konsol log. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Benar, kita melakukan konsol log isi-isi artikel, dan di sini benar juga sudah ada 3 buah judul artikel ya, yang dimana di sebagai ininya. Nah, jadi di sini jelaskan intinya walaupun kita tidak mengincludekan file JavaScript di dalam folder index.html kita, tapi dengan menggunakan Webpack plugin, maka file JS yang dikompil oleh Webpack itu berhasil di-include ke dalam index.html, walaupun index.html-nya masih polos ya, belum mengincludekan script, tapi karena kita sudah mengarahkan template ke dalam folder directory public index.html ini, maka secara otomatis walaupun kita nggak meload, tapi Webpack sudah mencompile dan menjadikan indeks ini agar meload file-file kita seperti itu. Itu kalau misalkan kita lihat isi source code-nya. Nah, script ini sudah dibuat oleh Webpack secara otomatis seperti itu, walaupun di codingan kita belum ada. Nah, jadi itulah cara kerja Webpack, dan mungkin kalau teman-teman sudah memakai React sih mungkin udah nggak asing lagi ya seperti ini jadinya. Oke, jadi itulah, mungkin di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan lagi atau kita akan menyelesaikan komponen dari micro front end block ini.